kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini, kita akan membahas salah satu emiten di sektor energi yang dimana hari ini sudah melaksanakan penawaran umum dan bersiap untuk melantai di Bursa Efek Indonesia pada 9 Januari 2025. PT Hero Global Investment Tbk atau dengan kode emitennya HGII yang dimana berencana melantai pada tanggal 9 dan kira-kira bagaimana nih dengan prospek bisnis hingga penggunaan dana IPO-nya. Ya, kita ketahui untuk harga IPO-nya sekarang sudah masuk di harga penawaran ya sebesar Rp200 per lembar saham yang dimana untuk penawaran umumnya sedang terlaksana hingga 7 Januari nanti. Kemudian untuk penjatahannya jatuh pada 7 Januari 2025 dan distribusi sahamnya pada tanggal 8 Januari dan akan melantai pada 9 Januari 2025. Dan untuk saham yang ditawarkan sebanyak 13 juta lot dan di mana persen total sahamnya di sini standar ya seperti IPO lainnya sekitar 20% dan di mana dana IPO yang diraih untuk harga Rp200 berarti sekitar 260 miliar dan market cap-nya sekitar 1,3 triliun rupiah. Dan di sini menariknya kita ketahui untuk penjamin emisi atau underwriter-nya adalah OCBC Sekuritas dan UOB Kay Hian Sekuritas yang dimana biasanya memiliki track record cukup baik untuk penjamin emisi IPO. Dan untuk perseroan masuk di papan pengembangan dan juga utama. Nah, lalu penggunaan dana IPO-nya untuk apa saja nih? Ya, kalau kita lihat dibagi menjadi 3, tapi ini lebih rinci lagi nantinya, di mana yang pertama sekitar 66% akan digunakan perseroan sebagai modal kerja untuk anak usahanya, yakni PT Siantar Sitanduk Energi atau SSE. Nah, di mana dari 66% ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama 90,9% nantinya untuk digunakan sebagai belanja modal, yakni untuk pengembangan usaha pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan kapasitas sekitar 25 MW untuk di wilayah Sumatera Utara. Dan kemudian untuk yang kedua dari 66% lagi tadi sekitar 9,1% digunakan sebagai modal kerja untuk proyek SS yang dimana setelah memenangkan PPTL di wilayah tadi ya di wilayah Sumatera Utara dan dimana nantinya SSE ini juga akan ikut serta dalam PPTL yang dimana memang tadi tercantum di poin yang pertama ya yang dimana dibagi sekitar 90,9%. Kemudian 31% digunakan perseroan untuk melakukan setoran modal kerja juga kepada anak usahanya yaitu PT Multiprima Hydro Energy atau MHE. Yang dimana dari 31% ini dibagi lagi menjadi 2. Untuk yang poin pertama 80,6% digunakan untuk pengembangan usaha pembangkit tenaga listrik mini hydro atau yang biasa disebut PLTM dengan kapasitas sekitar 10 MW di wilayah yang sama di Sumatera Utara juga. Kemudian sekitar 19,4% di mana digunakan untuk modal kerja untuk proyek LO setelah memenangkan PPTL di wilayah Sumatera Utara, di mana MHE-nya juga nanti akan ikut serta. Dan sisanya sekitar 3% digunakan sebagai modal kerja perseroan. Jadi kalau kita lihat di sini nantinya untuk mendukung kegiatan eksplorasi hingga biaya studi awal atau pre-feasibility study sehubungan dengan penentuan investasi dalam proyek energi terbarukan atau EBT, yaitu berupa tenaga air maupun EBT lainnya seperti biomasa, biogas, dan juga tenaga surya. Nah, lantas bagaimana nih dengan bisnis perseroan? Ya, kalau kita lihat memang kegiatan usahanya berada di holding dan juga konsultasi manajemen. Di mana memang didominasi adalah bisnisnya adalah pembangkit listrik. Jadi sebenarnya perseroan ini memiliki 8 anak usaha tapi hanya 2 saja ya. 2 saja yang memang aktif. Yang pertama ada PT BGE. BGE itu adalah Bina Godang Energi di mana kegiatan usahanya adalah pembangkit listrik dan sudah beroperasi sejak 2021, kepemilikannya 99,9% dan untuk kontribusi dari BGE sekitar 59,64% pendapatan perseroan. Kemudian yang kedua ada SCE. SCE ini adalah Seluma Clean Energy ya, bisnisnya sama pembangkit tenaga listrik dan untuk kontribusi pendapatannya perseroan adalah sebesar 40,36% dengan kepemilikan yang sama sekitar 99,9% dan sudah beroperasi sejak tahun 2017. Nah, bagaimana selanjutnya dengan kinerja keuangannya nih dari bisnis pembangkit listrik?
Ya, kalau kita lihat di sini memang pendapatan perseroan sempat terjadi penurunan ya per Juni 2024, di mana kalau kita lihat untuk pendapatannya turun sebesar 6% dari 60,17 miliar menjadi 56,5 miliar rupiah. Tapi yang menarik di sini laba kotornya justru naik dikarenakan margin perseroan di sini meningkat atau di sini ada efisiensi terhadap beban pokok pendapatan. Margin per Juni 2024 tercatat 89,96%, sedangkan Juni 2023 hanya 78,08%. Di sini memang margin perseroan cukup tinggi ya untuk bisnis di tenaga listrik. Kemudian untuk laba periode tahun berjalannya di sini ada peningkatan karena tadi marginnya meningkat, ada efisiensi beban, di mana untuk laba bersihnya naik sekitar 22% dari 21,5 miliar menjadi 26,3 miliar rupiah. Nah, lantas dari sisi kinerja yang masih cukup baik, bagaimana nih dengan valuasi perseroan? Ya, kalau kita lihat tadi harga IPO-nya sudah ditetapkan sebesar Rp200 per lembar saham. Kalau kita hitung book value-nya atau harga kewajarannya berada di 112 hingga Rp118 atau price book value-nya sekitar 1,78 hingga 1,95. Harga ini masih terbilang harga yang cukup wajar ya, tidak murah dan juga tidak mahal. Jadi memang secara bisnis masih cukup baik dan secara valuasi juga sudah berada di harga kewajarannya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana dengan track record dari OCBC dan juga UOB Kay Hian yang menjadi penjamin emisi dari HGII. Ya, kalau kita lihat di sini penjamin emisi perseroan ada dua, di under OCBC dan juga under dari UOB Kay Hian. Kalau kita lihat di sini di OCBC Sekuritas di tahun 2023 ada beberapa emiten yang sudah rilis ya. Kalau kita perhatikan memang di sini banyaknya papan utama dan juga pengembangan, ada akselerasi 1 RELF ya, yang dimana akselerasi saja mampu 7 kali arah. Untuk sisanya memang didominasi dengan hijau dan juga bahkan ada arah beberapa kali ya. Kalau kita lihat untuk UOB Kay Hian juga sama ya. Kalau kita perhatikan bahkan secara track record di sini tahun 2024 ada Nice, Akro, Data, Sola, Fern, di sini juga semuanya masuk di papan pengembangan dan didominasi kenaik harga sahamnya di hari pertama listing. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti HGII di hari pertama listing juga akan mencatatkan kinerja harga saham yang cukup baik. Nah, selain dari track record, kita juga bisa melihat bagaimana dengan prospek bisnis perseroan. Ya, kalau kita lihat di sini untuk tren konsumsi listrik di Indonesia memang tumbuh secara positif, di mana penjualan listrik naik dari 270,82 terawatt-hour pada tahun 2022 naik ke tahun 2023 menjadi 285,23 terawatt-hour. Dan kalau kita lihat untuk perkembangannya memang menunjukkan ya ada total pertumbuhan sebesar 14,41 terawatt-hour dan juga perkembangan persentasenya sekitar 5,30%. Nah, kalau teman-teman di sini bisa lihat ya secara lebih detail, di sini ada data dari PLN yaitu diseminasi RUPTL untuk periode 2021 hingga rencana ke tahun 2030. Jadi kita bahas di sini terlebih dahulu. Jadi di sini adalah ada rencana untuk perkembangan dari tenaga listrik di Indonesia nantinya di sini ada PLN dan juga swasta, di mana nanti hingga tahun 2030 rencana PLN akan mengembangkan tenaga listrik sekitar 14.269 megawatt atau porsinya sekitar 35,2% yang terdiri dari EBT dan non-EBT juga. Kemudian untuk swasta sekitar 26.306 megawatt dengan porsi 64,8% terdiri dari EBT dan non-EBT juga. Jadi kalau kita total dari PLN hingga swasta sekitar 40.575 megawatt. Nah, kalau kita bergeser, ini adalah pengembangan dari tenaga listrik ya. Kalau kita bergeser dari pengembangan infrastruktur tenaga listrik hingga ke pembangkit tenaga listriknya. Jadi kalau kita lihat di sini EBT ada non-EBT. Untuk EBT sendiri di mana nanti porsinya sekitar 51,6% atau sekitar 20.923 megawatt. Non-EBT-nya 19.652 atau porsinya sekitar 48.000,4%. Jadi angka dari 40.575 ini total dari sebelumnya ya PLN dan juga swasta.
Nah, kalau kita hitung lagi di sini EBIT-nya dirinci lagi. Untuk yang PLN nantinya porsinya sekitar 43,7% atau sekitar 9.144 megawatt, dan swasta nanti akan memegang lebih besar porsinya 56.3% atau sekitar 11.779 megawatt. Ya, kita ketahui tadi Perseroan memang sempat mencatatkan penurunan pendapatan, tapi justru marginnya meningkat sehingga mendorong laba bersih juga meningkat. Dan kita lihat anak usahanya ada 8, tapi baru 2 saja yang beroperasi. Dan secara valuasi juga masih cukup menarik ya, karena PBV-nya masih di level 1, dan secara prospek bisnis juga tenaga listrik di Indonesia terus bertumbuh dari tahun hingga ke tahun.